Selamat pagi adik-adik sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya Ibu dapat bertemu dengan teman-teman sekalian di ruangan ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan membahas sebuah layanan yang terdapat dalam BK. Nah, salah satunya itu adalah layanan informasi. Di sini, apakah ada yang tahu apa itu informasi? Ya, jadi dapat Ibu simpulkan ya, layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan tentang berbagai hal. Yang hal-halnya ini yang diperlukan untuk menjalani tugas atau kegiatannya. Lalu di sini kita Ibu akan tema pada hari ini adalah tentang sosialisasi, dan topik yang Ibu angkat adalah meningkatkan rasa bersosialisasi dalam keberagaman. Cukup menarik bukan topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, lalu di sini ada gak sih yang tahu manfaat dari kita melaksanakan layanan informasi ini? Ya, nah Ibu ulangi lagi ya tadi dari beberapa teman-teman yang sudah membantu menjawab. Jadi manfaat dari layanan informasi ini adalah mengenai topik bersosialisasi adalah yang pertama, itu dapat menghormati antar sesama. Itu betul banget. Jadi kita bisa menghormati teman-teman yang berbeda-beda, kan di sini juga teman-teman sekalian tidak ada yang sama kan, pasti berbeda-beda. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme. Nanti dengan adanya sosialisasi kita tidak berkelompok, tapi nanti kita bersatu dan itu menumbuhkan sikap nasionalisme. Lalu ada memupuk rasa toleransi. Betul tuh yang tadi udah disebutkan. Nah, memupuk rasa toleransi di sini adalah kalian kan berbeda-beda nih satu sama yang lain. Jadi kalian di sini memiliki rasa toleransi yang tinggi. Misalkan di sini ada yang berpuasa, ada yang tidak. Dengan adanya toleransi, kalian pasti akan menjaga etika dan attitude kalian di depan teman kalian yang sedang berpuasa itu. Lalu yang terakhir adalah alat pemersatu bangsa. Nah, ini bagus banget nih. Misalkan gini, kalian itu tidak mempunyai jiwa bersosialisasi. Bagaimana dengan bangsa kita? Semuanya pasti berantakan kan? Mereka tidak mau bertemanan, tidak mau berkomunikasi, ataupun bersalaman saja dengan yang berbeda dengan dirinya, dia tidak mau. Tapi dengan dia bersosialisasi, kita semua pasti akan dapat mempersatukan kalian. Misalkan nih, kamu Ani, lalu sebelahnya siapa? Ya, kamu Budi. Nah, Ani dengan Budi ini pasti berbeda kan? Tidak mungkin kalian berasal dari keluarga yang sama. Nah, untuk menyatukannya kalian itu adalah dengan adanya jiwa-jiwa sosialisasi di dalam diri kalian tersebut. Lalu, Ibu juga akan menjelaskan di sini ada 4 asas kegiatan kita. Nah, itu yang pertama ada asas kesukarelaan, keterbukaan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Apa sih makna dari keempat asas ini? Nah, di sini gue akan menjelaskan sedikit saja ya. Nah, pertama itu ada asas keterbukaan. Di sini kalian boleh terbuka menceritakan pengalaman kalian ataupun pendapat kalian tentang topik yang akan kita bahas nanti. Lalu ada asas kerahasiaan. Kerahasiaan ini adalah semua rahasia atau cerita yang kalian sudah ceritakan pada hari ini di kelas ini, itu Ibu jamin tidak akan terbuka ke kelas yang lain ya. Karena juga ini kita menjaga privasi cerita atau masalah teman-teman kalian yang ada di kelas ini. Lalu ada kenormatifan. Ya, Ibu juga di sini tidak akan menyakiti kalian, dan Ibu akan mengikuti aturan-aturan adat dan istiadat yang terdapat di sekolah kita ini dan lingkungan daerah sekolah kita ini. Lalu ada kesukarelaan. Kesukarelaan di sini adalah kalian secara sukarela bercerita, memberikan tanggapan tanpa Ibu suruh ataupun Ibu paksa. Nah, sebelum kita memasuki tahap layanan tersebut, ada baiknya Ibu menyebutkan kata caranya ya. Jadi yang pertama, kalian di sini bisa bercerita panjang lebar tentang pendapat kalian mengenai topik yang akan kita bahas. Lalu ada salah satu nih dari teman kalian yang merasa kayaknya cerita topik yang Ibu bawa ini sama persis dengan kejadian kalian yang kalian alami nih sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan sangat berterima kasih kepada kalian yang mau berkontribusi untuk membicarakan ya sedikit masalah kalian ini untuk kita berbagi bersama teman-teman kalian.
dan nanti kita akan bahas, dan mungkin kalian akan menemukan sendiri caranya dan seperti penyelesaian untuk menyelesaikan acara ini. Nah, sebelum kita memulai layanan informasi tersebut, ada baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu menyiapkan proyektor PPT yang akan Ibu tampilkan ke teman-teman sekalian, nah, Ibu akan memperkenalkan diri ya. Nama Ibu adalah Anggreni, kalian bisa panggil dengan Ibu Grey. Ibu merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Indah Prasta PGRI. Ya, Ibu juga merupakan salah satu mahasiswi di jurusan bimbingan dan konseling. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Iya, Ibu tinggal di daerah Cibinong di Kota Bogor. Itu cukup lumayan jauh, jarak Ibu dari rumah dan ke kampus itu lumayan jauh ya. Nah, di sini Ibu ingin berkenal dengan kalian. Mungkin nanti dengan berjalannya waktu, kita akan mengenal satu sama lainnya. Ya, nah ini Ibu akan menampilkan slide-slide mengenai sosialisasi kita dalam meningkatkan pengetahuan ya, dalam bersosialisasi. Berikut adalah slide PPT yang sudah Ibu siapkan untuk kalian semua, teman-teman. Nah, semoga kalian fokus dan tetap hening saat Ibu menjelaskan PPT tersebut ya. Ya, baik, kita mulai. Nah, pertama adalah Ibu akan membahas tentang meningkatkan pengetahuan tentang bersosialisasi. Ya, lalu ada pengertian sosialisasi menurut James van der Zanden adalah sosialisasi ialah proses interaksi sosial di mana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Kemudian di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang proses bersosialisasi. Terdapat 4, teman-teman semua. Yang pertama ini adalah tahap persiapan atau tahap pemahaman tentang diri sendiri. Nah, di tahap ini anak mulai melakukan tindak meniru meskipun belum sempurna. Jadi di sini anak-anak yang ingin melakukan bersosialisasi tapi dia masih belum sempurna nih. Contohnya ada 2 anak. Satu anak ini ingin mengambil suatu benda di atas meja. Nah, otomatis temannya yang satu lagi ini kayak merasa terdorong untuk ingin membantu. Tapi sayangnya dia belum mencapai meja tersebut untuk membantu temannya. Jadi belum sempurna nih tindakannya dia, tapi dia sudah mau adanya rasa bersosialisasi. Lalu yang kedua ada tahap meniru. Di sini adalah anak sudah dapat menjiplak secara keseluruhan mengenai berbagai perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa. Contohnya nih pada saat kita bergotong royong. Kadang kan kita gotong royong nggak semuanya ada orang-orang dewasa kan, pasti ada anak-anak kecil yang atau ya usia-usia seperti kalian nih yang memasuki remaja atau sudah remaja yang seenggaknya kalian ingin membantu entah itu motong rumput atau nyapu-nyapu yang rumput-rumput yang sudah dipotong, membawakan air atau makanan untuk para orang-orang dewasa yang sedang gotong royong. Nah, lalu yang ketiga itu adalah tahap siap bertindak. Di sini, anak mulai menyadari tentang peran yang ada di dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Contohnya nih, misalkan dalam satu keluarga terdapat 2 anak, ada seorang kakak dan adik. Nah, kakaknya ini mau tidak mau harus bersosialisasi dengan adiknya. Caranya, ya misalkan adiknya lagi kesusahan nih, dia ingin mengambil sesuatu tapi nggak nyampe. Kan mau nggak mau adiknya bersosialisasi, berkomunikasi lah dengan kakaknya. Dan kakaknya nanti akan membantu adiknya, itu sudah termasuk peran sebagai kakak membantu adik ya. Lalu di lingkungan masyarakatnya yang tadi kayak seperti gotong royong. Kita tinggal atau hidup tuh selalu berdampingan dengan orang lain. Mau tidak mau kita memiliki perannya kan ya. Nih, kita yang masih muda-muda, yang masih punya semangat, tenaganya yang kuat, pasti kan kita dibutuhkan banget nih dalam bergotong royong. Gak mungkin kan kalian lihat kakek-kakek yang
angkat-angkat kayu, angkat-angkat batang pohon. Nah, otomatis kitalah yang bertindak untuk membantunya. Lalu yang terakhir ada tahap penerimaan norma kolektif. Di sini, seorang anak sudah sangat diharapkan mampu mencapai pada tahap pendewasaan. Jadi, di sini tidak ada lagi yang namanya anak ngelihat kayak gimana. Jadi tadi kan kayak seperti yang udah di review tadi kan, proses-proses sebelumnya itu kan anak udah melakukan tindakan, menjiplak perilaku orang dewasa, menyadari tentang peran. Nah, di sini nih dimana anak ini sudah melakukan itu semua, sudah mengetahui dia harus menolong orang lain, melakukan perilaku yang positif dilakukan oleh orang dewasa, terus mengetahui perannya nih dalam masyarakat, dalam keluarganya, itu pada tahap penerimaan. Lalu ada tahap lalu selanjutnya itu adalah media dalam bersosialisasi. Nah, media dalam sosialisasi ini terdapat 6. Yang pertama itu ada keluarga, sekolah, kelompok bermain, lingkungan kerja, budaya, dan media massa. Ibu sedikit menjelaskan ya, untuk keluarga. Keluarga sendiri itu adalah salah satu media yang pertama kali kita lakukan untuk bersosialisasi. Jadi sebelum kalian bersosialisasi dengan orang lain, kalian bersosialisasi di dalam keluarga kalian sendiri. Dengan ayah, dengan ibu, kakak, adik, nenek, kakek, dan saudara-saudara kalian. Lalu sekolah. Di sekolah ini, kalian mulai nih bersosialisasi lagi yang lebih naik setingkat lagi, di mana kalian berteman tuh bukan hanya dengan teman-teman dengan individu atau orang-orang yang kalian anggap sama. Seperti kan kalau di keluarga otomatis kita memiliki kesamaan, entah itu dari ya kan kita sama-sama, entah itu dari kalian cara makannya ataupun kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan lah. Nah, di sekolah ini kalian akan menemukan perbedaan-perbedaan yang mungkin sebelumnya belum kalian lihat atau kalian pernah dengar di rumah kalian, entah dari cara bahasanya teman-teman kalian di sekolah yang beraneka ragam, suku budayanya, kebiasaan-kebiasaan mereka, tingkah laku mereka. Nah, di sini kalian diharuskan atau diwajibkan, bisa dibilang diwajibkan untuk bersosialisasi lagi. Lalu naik lagi satu tingkat ada kelompok bermain. Di kelompok bermain ini yang lebih seru lagi. Jadi kalian yang tadinya di sekolah bukan menemukannya itu hanya beberapa perbedaan, dan di kelompok bermain ini kalian akan menemukan banyak sekali perbedaan dan kalian harus melakukan bersosialisasi nih. Sosialisasi, menerima perbedaan yang ada, bertoleransi juga dengan yang lain di dalam kelompok bermain. Masuk satu level lagi adalah lingkungan kerja. Di dalam lingkungan kerja ini lebih luas lagi. Cakupannya kalian tuh akan lebih luas, lebih universal. Lebih bisa dibilang tuh lebih terbuka lebar deh sosialisasi kalian. Ini benar-benar kalian mungkin di lingkungan kerja kalian mungkin bukan hanya menemukan perbedaan-perbedaan yang kita lihat, bisa aja nanti kalian menemukan perbedaan kultur, budaya, bahasanya yang tadinya kita satu bangsa. Misalkan di lingkungan kerja kalian kelompok bermain kalian tuh terdapat teman-teman yang satu negara, misalkan orang-orang atau rakyat Indonesia aja, tapi nanti di lingkungan kerja bisa aja kalian bertemu dengan individu atau orang-orang yang berasal dari luar negeri lain, yang itu kalian harus lebih menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu dengan adanya budaya, tadi kan sudah disinggung nih, di antara sekolah, kelompok bermain, dan lingkungan kerja kita harus menerima budaya-budaya yang berbeda-beda juga. Nah, di budaya ini kita juga adanya sosialisasi. Misalkan dicontohkan Ani dengan Budi ya. Nah, Ani ini memiliki budaya Betawi yang cara bicaranya agak sedikit ceplas-ceplos, belak-belakan ya. Sedangkan Budi ini berasal dari daerah Jawa yang ngomongnya itu lemah lembut, seperti menjaga perasaan seseorang. Nah, di sini kan terlihat dua perbedaannya dalam budayanya ya, budaya dalam cara berbicaranya. Tapi dengan adanya kalian nanti bersosialisasi, itu tidak lagi ada yang salah satunya kayak, aduh si Ani nih ngomongnya gini banget, nyakitin hatinya Budi gitu, misalkan.
Nah, dengan adanya sosialisasi, kalian tuh nggak lagi berpikiran seperti itu. Jadi kalian menerima, oh emang itu mah cara bicaranya Ani aja yang kayak gitu, seperti itu ya. Lalu yang terakhir ada media massa. Jadi dalam sosialisasi ini kalian juga tidak harus bertatap muka dengan orang lain atau dengan individu lain dengan cara bermedia. Pasti di sini banyak yang punya Instagram, Twitter, Facebook atau WhatsApp kan. Nah, di situ kan kalian bakal berteman atau kita ambil contohnya di misalkan Instagram. Instagram itu bukan cuman Indonesia aja yang punya, tapi seluruh dunia juga rakyat-rakyatnya atau orang-orang yang menggunakan atau mempunyai akun Instagram. Di situ kan kita bisa lihat perbedaannya kan. Misalkan kalau kita yang mayoritas muslim itu selalu menjaga etikat dalam berpakaian, dalam memposting video, memposting foto, dan menjaga ucapannya. Kalau kita lihat ke negara-negara barat, di situ kan mau tidak mau budaya mereka berbeda jauh dengan kita yang kita ketimuran dan mereka kebaratan, yang mereka bebas berekspresi, mengungkapkan pendapatnya, cara berpakaiannya juga mereka ya bisa dibilang jauh berbeda dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita yang masih yang tertutup, menghormati orang-orang yang lebih tua seperti itu. Dan dengan adanya sosialisasi juga, kita sebagai warga Indonesia nih ngelihat warga luar negeri yang memiliki akun Instagram sudah bukan lagi suatu hal yang aneh. Maksudnya kita menerima perbedaan itu. Dengan adanya perbedaan malah kan bikin kita mempersatu, bukan memecah belah. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ibu yang bertanya, apa sih yang terbayang setelah melihat gambar ini? Oke, bagus. Lalu, apakah termasuk dalam bersosialisasi atau tidak sih gambar tersebut? Ya, Ibu rasa kalian semua cukup paham tentang bersosialisasi atau sosialisasi sampai untuk ini ya, untuk saat ini ya. Nah, Ibu merasa sangat salut dengan kalian semua yang tetap hening, tetap fokus dan menjaga pokoknya nggak muncul suara-suara bising lah saat Ibu menjelaskan tadi. Ya, selanjutnya ini ada beberapa tujuan dari sosialisasi. Yang pertama itu adalah memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Nah, yang tadi udah kita singgung nih dari awal. Dengan adanya sosialisasi kan kita jadi bisa hidup berdampingan dengan orang lain kan. Nah, di sini juga akan dijelaskan tuh yang tadi kan memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Jadi kita tuh nggak ada lagi yang namanya canggung ketemu orang lain, tertutup dengan orang lain. Dengan adanya sosialisasi, kita bisa menjalin suatu hubungan yang lebih erat dan akrab dan mungkin bisa menimbulkan rasa kekeluargaan antar masyarakat. Lalu yang kedua, mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. Coba kalian bayangin kalau kalian nih, salah satu dari kalian satu sama lain nih di antara kalian tidak berkomunikasi. Gimana? Jangankan kalian untuk berbicara, untuk mengutarakan suatu pendapat aja mungkin sulit karena kurang dilatihnya rasa bersosialisasi. Masa iya kalian berbicara tuh dengan diri sendiri, ngomong sendiri? Kan itu hal yang aneh ya. Makanya sosialisasi ini Ibu bilang cukup sangat bagus untuk kalian latih, untuk kalian tanamkan dalam diri kalian kalau kita harus bersosialisasi. Dengan tidak adanya sosialisasi, kita mau berbicara, berkomunikasi dengan siapa? Seperti itu. Lalu ada mengembangkan fungsi-fungsi organik seseorang melalui introspeksi yang tepat. Nah, di sini kita nih mengembangkan teman-teman sekalian di sini mengembangkan fungsi-fungsi yang mungkin menurut kalian benar tapi orang lain itu menyatakan belum benar. Jadi kita sama-sama belajar, melatih. Dan yang terakhir adalah menanamkan nilai-nilai
dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Tepat nih. Contohnya, di lingkungan kalian pasti punya RT kan, dimana RT ini pilihan dari suatu warga dalam suatu lingkungan masyarakat nih, yang dia dipercaya bisa mengatur kita, mengayomi warga-warganya di lingkungan tersebut. Nah, dengan adanya sosialisasi, semuanya tuh menjadi percaya orang-orang, oh ternyata RT yang kita pilih nih, ketua RT yang kita pilih, dia punya hal-hal yang bagus nih, dia mengedukasi kita, menjelaskan ke kita kalau kita harus berkehidupan masyarakat tuh seperti apa yang baik, tidak menyakiti antara warga, antar tetangga. Itu tujuan dari sosialisasi. Lalu di sini Ibu memberikan contoh-contoh, ada beberapa contoh dalam bersosialisasi. Nah, yang pertama itu adalah berdiskusi dengan tetangga untuk memajukan desa tempat tinggal kita. Nah, contoh sosialisasi itu kita berdiskusi, berpendapat, mengutarakan pendapat. Misalkan warga ini ingin berpendapat A, warga ini berpendapat B. Nah, dengan adanya diskusi dan sosialisasi, pendapat yang tadinya A dan B ini bisa menjadi A, atau bisa dapat menghasilkan suara yang A. Jadi semuanya tuh perbedaan-perbedaan yang ada tuh disatukan dan mendapatkan hasil yang disepakati. Lalu saat kita melaksanakan kegiatan yang telah disepakati secara bersama, seperti kerja bakti dan lain-lainnya. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan ya, seperti gotong royong. Lalu datang melayat saat ada tetangga yang meninggal dunia. Nah, di sini kira-kira ada yang pernah datang saat ada tetangga atau sanak saudara kita yang meninggal dunia untuk melayat? Ya, bagus. Jadi Ibu rasa di sini kalian juga sudah melakukan sosialisasi ya dengan antar individu. Lalu menghadiri suatu acara, baik itu acara keluarga, rapat, ulang tahun, pernikahan, atau yang lainnya. Nah, pasti kalian senang banget dong kalau ada acara-acara, mau itu ulang tahun, makan-makan, selamatan, atau apa, pasti kalian datang ke sana. Itu juga merupakan bentuk contoh dari sosialisasi. Lalu ada melaksanakan ibadah di luar rumah seperti sholat berjamaah. Nah, di sini yang laki-lakinya, apakah kalian sering melakukan sholat Jumat? Ayo jujur. Ya, bagus, semuanya mengangkat tangan nih untuk laki-lakinya. Nah, kalian yang sholat berjamaah untuk yang muslim ya, untuk yang non muslim seperti kita beribadah di gereja, di vihara, di wio, di litang, itu juga merupakan satu bentuk sosialisasi, karena di sana kita akan bertemu banyak sekali individu-individu yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir adalah contohnya nih, sering banget pasti nih untuk perempuan-perempuan, pasti kalian merasakan. Nah, seorang murid bercerita dengan murid yang lainnya mengenai apa yang dialaminya semalam. Ya, itu sepertinya ibu juga tidak usah mencontohkan ya. Kalian juga cukup paham dan mengerti apa sih maksud yang terakhir. Iya. Ibu rasa sekian PPT yang Ibu sampaikan. Nah, itu selesai. Gimana menurut kalian PPT yang sudah Ibu tampilkan tadi? Cukup menarik atau tidak? Ya. Nah, di sini kalian boleh bertanya kepada Ibu apa saja sih pertanyaan kalian yang mungkin pada saat penjelasan PPT tadi merasa kurang jelas, atau kalian ingin memahami lagi lebih dalam dari materi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Jadi di sini Ibu persilakan memberi waktu kepada kalian untuk bertanya. Ya, Ibu rasa cukup. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Jadi apa sih tujuan dari kita bersosialisasi? Tujuan dari kita bersosialisasi adalah pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab kita di antara lingkungan sekitar. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, kalian misalkan dalam suatu lingkungan rumah,
tanpa adanya sosialisasi mungkin kalian merasa bodoh. Kalian sebagai seorang kakak adik, kalian memiliki adik nih. Nah, kakak misalkan kamu ya tadi namanya Budi. Nah, misalkan Budi bertanya gini, saya di rumah sebagai seorang kakak, tapi saya nggak punya jiwa sosialisasi untuk berbicara dengan adik saya saja saya malas. Nah, di situ apakah nanti bakal terbentuk peran sebagai seorang kakak? Tentu tidak. Nah, ya kan? Nah, jadi di sini dengan adanya sosialisasi tujuannya itu menumbuhkan peran kalian, mau itu di lingkungan keluarga, sekolah, kelompok bermain, lingkungan kerja, budaya ataupun media massa. Seperti tadi ada contohnya kan beberapa. Nah, di situ kalian bisa mengeksplor lagi jiwa-jiwa sosialisasi kalian dengan kalian membantu adik kalian yang mungkin sedang kesulitan, tidak mengerjakan PR yang kalian membantu untuk mengerjakan. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Iya, bagus. Nih, apa aja sih contoh dari sosialisasi? Tadi kan sempat ada ya di PPT yang sudah Ibu siapkan kepada kalian beberapa contoh dari sosialisasi. Mungkin di sini ada yang tadi kurang jelas atau kurang mendengar, Ibu kan menyebutkan salah satunya saja, yaitu contohnya seperti ini. Contoh dari bersosialisasi yang sering kalian temui di sekolah deh, itu adalah seorang murid bercerita dengan murid yang lainnya mengenai apa yang dialaminya. Nah, pasti di sini kalian apalagi untuk para perempuan yang suka bercerita. Misalkan kalian baru datang ke sekolah nih pagi hari. Pada saat baru datang, kalian langsung cerita, mau tahu gak sih kemarin tuh aku gini-gini loh, aku ngerjain PR. Ternyata ini gampang ya kalau kita pahami gitu. Nah, itu udah termasuk dalam salah satu contoh bersosialisasi yang kalian dapat temui di sekitar kalian ini. Nah, lalu Ibu ingin bertanya di sini. Tadi kan sudah dijelaskan ada langkah-langkah tentang sosialisasi. Di sini siapa yang bisa menyebutkan ulangnya? Nanti silakan angkat tangan. Iya, bagus. Bagus. Tahu belum namanya siapa? Oke, Hani. Bagus sekali penjelasan dari Hani. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang kurang jelas. Nah, dalam langkah-langkah bersosialisasi ini terdapat 4. Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Tahap persiapan di sini adalah di mana anak mulai melakukan tindakan meniru meskipun belum sempurna. Ya, jadi anak ini ingin melakukan seperti yang orang dewasa lakukan, tapi dia merasa dirinya belum sempurna. Kayak misalkan dia yang ingin menolong sesamanya, tapi kan namanya anak-anak ingin membantu, kadang mereka pun tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, untuk membantu orang lain ya. Sama anak-anak kecil nih, biasanya ada yang pengen ngambil mainan di atas meja, terus ada anak lain yang mencontohkan kayak dia ingin membantu mengambil barang itu di meja, tapi nyatanya dia belum sempurna untuk mengambil barang tersebut di atas meja. Lalu yang kedua adalah tahap meniru. Di sini adalah seorang anak dapat menjiplak secara keseluruhan mengenai berbagai perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi mereka mengikuti atau mencontohkan perilaku yang dia lihat nih, entah di rumah, di lingkungan sekitarnya. Kayak misalkan kita kalau anak kecil nih ngelihat orang yang bergotong royong, itu ada yang nyapu, ada yang potongin rumput kan. Nah, di sini nanti anak akan meniru dan dia akan secara otomatis tergerak untuk melakukan hal tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah tahap siap bertindak. Di sini adalah anak mulai menyadari tentang peran yang ada di dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya yang tadi sudah diberikan contohnya. Misalkan dalam peran keluarga, nah, misalkan ibu sebagai seorang kakak dan ibu mempunyai adik, secara otomatis peran ibu itu yaitu membantu adik ibu kalau mengalami kesulitan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif. Di sini adalah seorang anak sudah sangat diharapkan mampu mencapai pada tahap pendewasaan. Jadi di sini tahap ini udah benar-benar tahap yang anak bukan lagi harus ayo kamu ikutin, ayo kamu lihat nih orang ini kayak begini-begini, kamu harus ikutin, enggak. Tapi dengan terdorongnya sendiri, pendewasaannya sendiri. Misalkan melihat kakek-kakek yang lagi sibuk nih, dia nih sekumpulan orang-orang, terdapat kakek-kakeknya nih banyak lagi gotong royong. Nah, mau nggak mau dalam diri itu adalah pendewasaan diri, yaitu dengan adanya terdorongnya dia niat untuk membantu segerombolan kakek-kakek tersebut seperti itu. Nah, ada lagi yang ingin bertanya?
mungkin ibu rasa cukup ya untuk hari ini, dan ibu rasa sepertinya teman-teman sekalian di sini sudah dapat memahami dan ya sangat kooperatif sekali dalam kelas ini, sehingga ibu merasa sangat terbantu sekali dengan kalian, dan ibu juga cukup melihat kalian sangat fokus ya dan benar-benar terarah saat ibu menampilkan slide PPT-nya. Kalian sangat fokus sekali. Nah, menurut ibu juga kalian di sini adik-adik sudah sebenarnya kalian memiliki jiwa sosialisasi yang tinggi. Namun terkadang salah satu di antara kalian tuh ada yang merasa males. Nah, faktor-faktor ini yang sebenarnya harus kalian hilangkan. Nah, penilaian dari ibu kepada kalian ini, kalian harusnya yang tadi menumbuhkan nih rasa-rasa yang bertoleransi, jadi alat pemersatu bangsa ya kan. Nggak usah jauh-jauh, kalian di lingkungan kelas dulu ini aja ya. Jadi tidak ada lagi pembulian, kalian juga mainnya tidak bergenggaman, tetap dalam satu kelas, karena kita ini adalah sama-sama manusia dan individu yang berbeda-beda tapi dapat menerima kekurangan yang ada. Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu harap apa yang tadi telah ibu sampaikan dan teman-teman kalian bertanya itu dapat menjadi sebuah informasi yang sangat bermanfaat, dan kalian yang tadinya mau ragu-ragu nih bersosialisasi sama orang, canggung, takut, ataupun tidak percaya diri, ibu harapkan setelah mengikuti layanan ini kalian dapat bersosialisasi dengan keren, dengan berani, dan tidak lagi ada yang namanya takut-takut. Nah, mungkin sekian yang bisa ibu sampaikan. Ada baiknya tadi kan kita memulai dengan berdoa dan kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa kita mulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.